好强，而攻击阻力那么小。关闭。有一扇满是灰尘。不，是与地球人类相似，第二具的皮肤表层，但头上也有独角，接近地球人类。 你是？哟，暂时寄居于此，有一颗晶核。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan lanjutkan series Swallow Star season kedua. Minggu kemarin, Lo Feng dan Esther ini kembali melakukan pertarungan yang cukup sengit. Namun di sini ada yang berbeda karena pada pertarungan itu, Lo Feng sangat kesulitan untuk menghadapinya. Apalagi Esther itu menggunakan mata iblis yang mampu mengendalikan tubuhnya. Untung saja Lo Feng mampu dengan cepat memahami tekniknya itu. Jadi pada akhirnya dia berhasil membuat Esther kewalahan. Di tengah perebutan Mo Yajing, pada saat juga Hong pun datang dan membuat para tetua tidak bisa lagi berbuat apapun. Setelah kejadian ini, beberapa hari pun telah berlalu. Yang terlihat ada seorang gadis yang sedang mengawasi Lo Feng. Ia pun langsung saja berusaha untuk menangkapnya. Namun Lo Feng itu sudah naik ke permukaan. Tidak begitu lama, ia pun mendapatkan panggilan dari Hong, yang mana dia itu diminta untuk berkumpul. Berhubung para anggotanya sudah berkumpul, segera menggunakan ruangan kedap suara agar tidak didengar oleh siapapun. Di sini Hong menjelaskan bahwa sejak mendapatkan 5 Mo Yajing, 3 hari sudah berlalu. Yang mana dalam beberapa hari ini, mereka sama sekali tidak menemukan jejak peradaban asing. Namun meskipun begitu, Hong tidak kecewa karena bagaimanapun mereka telah mendapatkan begitu banyak Mo Yajing. Alasan Hong memanggil mereka kemari karena ingin membagi Mo Yajing. Dia akan membaginya berdasarkan kerja keras mereka dalam mendapatkan Mo Yajing. Di sini, Lo Feng mendapatkan 4 Mo Yajing, Bingsa mendapatkan 2, sedangkan Yusou dan Yuro masing-masing mendapatkan 1. Hong pun secara resmi mengumumkan bahwa pencarian telah berakhir. Tapi dia akan menyerahkan pilihan kepada mereka apakah ingin tetap tinggal atau kembali pulang. Yang mana jika mereka tetap tinggal dan mendapatkan Mo Yajing, maka itu akan menjadi milik mereka. Dan aula bela diri tidak akan menerima apapun. Sedangkan untuk mencari lebih dalam tentang peradaban asing, Hong itu berencana untuk mengirim tim peneliti. Yang mana mereka akan melakukan penyelidikan dalam jangka waktu yang panjang. Tidak begitu lama, Hong pun pergi meninggalkan pulau berkabut. Inspektur Ju memuji kerja bagus dari Lo Feng karena dia berhasil mendapatkan begitu banyak Mo Yajing. Berhubung dia masih belum mendapatkan begitu banyak uang, maka Inspektur Ju pun berencana untuk menemukan Mo Yajing lagi. Tidak hanya dia saja, di sini Lo Feng juga tertarik untuk melakukan pencarian. Beberapa saat kemudian, Lo Feng kembali menggali yang mana dia itu merasa inilah pertama kalinya dia datang ke tempat ini. Baru saja sampai di sebuah gua, ia pun segera menghubungi Susin. Susin sangat khawatir karena Lo Feng baru saja menelepon dirinya. Lo Feng memberitahu bahwa beberapa hari ini ada misi rahasia yang harus dia jalani. Dan berhubung misi itu baru selesai, maka dia langsung mengabari Susin. Nah, terlihat di sana ada dagger misterius. Namun hal itu tidak disadari oleh Lo Feng karena dia itu sedang sibuk ngebucin. Nah, baru saja selesai berteleponan, Lo Feng itu tidak sengaja menginjak dagger tadi. Hal ini tentu membuat dia sangat terkejut karena bagaimana bisa sepatunya ditembus oleh senjata itu. Lo Feng berusaha untuk mengambilnya dan ketika memegangnya, dia tidak menduga benda itu sangat berat. Mungkin setidaknya berat dari pecahan itu sekitar 1 ton. Dia juga tahu bahwa benda itu bukanlah berasal dari bumi. Seketika hal itu menyadarkan Lo Feng, mungkin saja pecahan ini sisa-sisa dari peradaban asing. Ia bisa berpikiran seperti ini karena Contril yang memiliki gabungan 12 senjata baru bisa menembus material kelas atas. Sedangkan pecahan ini merusaknya dengan sangat mudah. Pada saat juga, Lo Feng berusaha untuk menguji pecahan ini. Lo Feng sangat terkejut dengan kekuatan dari pecahan itu, karena tidak hanya menghancurkan senjatanya, karena juga memiliki kecepatan 10 kali lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Bahkan suara yang dia hasilkan sangat kecil. Mungkin ini bisa terjadi karena tekanan udaranya.
Lo Feng yakin jika menggunakan kekuatan penuhnya, maka pecahan ini mampu menembus tubuh binatang kaisar. Karena masih penasaran, Lo Feng kembali mengujinya dengan armor Dewa Hitam. Karena bagaimanapun, armor ini sangatlah kuat. Dapat diduga, pecahan itu mampu menembus armor Dewa Hitam. Sontak saja hal itu membuat dia sangat terkejut. Jika berhadapan dengan para tetua, mungkin mereka itu akan mati di tangan Lo Feng. Berhubung pecahan ini sangat mengerikan, jadi Lo Feng akan menyembunyikannya. Karena dia yakin pihak lain tidak akan mau senjata itu jatuh ke tangannya. Di sini Lo Feng menyadari mungkin pecahan ini adalah bagian dari sebuah senjata. Ia yang sangat tertarik dengan senjata itu berencana untuk turun lebih dalam supaya bisa menemukan sisa-sisanya. Sinno berpindah ke Babata yang ternyata pecahan itu adalah rencana untuk membantu Lo Feng ke tempatnya. Di saat Lo Feng terus menggali, pada saat juga ia pun merasa ada sesuatu yang luar biasa di bawah tempat ini. Ia pun kembali melanjutkan pencarian. Menyadari Lo Feng akan segera tiba, Babata pun segera menghentikan mode silumannya. 接引，关闭。 Lo Feng yang baru saja tiba langsung merasakan sesuatu. Ia pun bergegas pergi dan menemukan sebuah lorong di dalam tempat itu. Tidak itu saja, ternyata dia ini mulai melihat sebuah celah yang bercahaya. Tanpa pikir panjang, Lo Feng berusaha untuk membuka tempat itu dan pada akhirnya ia pun berhasil menemukan sebuah gerbang. Hal ini membuatnya terkejut karena di kedalaman 10.000 meter di bawah tanah ada sebuah gerbang terbengkalai. Ia pun yakin bahwa ini adalah peradaban kuno yang belum pernah ditemukan umat manusia. Lo Feng tidak bisa membukanya dengan cara biasa, karena bahan dari bangunan ini terbuat dari logam. Tidak ingin adanya sesuatu yang tidak diinginkan, jadi Lo Feng berusaha untuk mencari dulu. Sayangnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang dia rasakan. Jadi ia pun beranggapan bahwa ini adalah peninggalan peradaban kuno. Berhubung hal ini sangat penting, jadi Lo Feng berusaha untuk memberitahu Hong. Namun, di tempat itu tidak ada sinyal. Namun, Lo Feng sadar bahwa ada sesuatu yang sengaja memblokir jaringannya. Apalagi dia ini sudah pernah terjebak di dalam peradaban kuno nomor 9. Yang mana hal itu juga tidak bisa membuat dia berkomunikasi kepada siapapun. Jadi sepertinya hal ini harus kembali dia lakukan sendiri. Meskipun agak ragu, namun Lo Feng memilih untuk tetap pergi. Baru saja masuk, Lo Feng sudah menyium bau yang aneh. Yang ternyata itu berasal dari Moya Jing yang begitu banyak. Hal ini sontak membuatnya sangat senang dan bergegas untuk mengambil Moya Jing di sana. Di sini, Lo Feng mampu membawa 289 buah Moya Jing. Namun ini sudah lebih dari kata banyak jika dibandingkan dengan yang telah para pejuang temukan. Yang mana pada saat itu, mereka hanya menemukan 42 buah saja. Berhubung penyebarannya cukup aneh, jadi Lo Feng merasa Moya Jing pasti berasal dari tempat ini. Setelah farming begitu banyak Moya Jing, Lo Feng pun kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah berjalan cukup panjang, ia pun dikejutkan dengan sosok yang sangat besar. Dia mencoba untuk melakukan penyelidikan, yang ternyata sosok di hadapannya adalah sebuah mayat. Namun entah mengapa, Lo Feng ini seolah-olah sedang berhadapan dengan dewa. Ia pun penasaran seberapa kuat pejuang di hadapannya. Apalagi tingginya mencapai 8 meter. Berdasarkan ciri-cirinya, mungkin makhluk ini adalah seekor simpanse. Dan mungkin dia itu sudah mati selama bertahun-tahun. Namun entah mengapa tubuhnya itu tidak mengalami kebusukan. Lo Feng kembali melanjutkan perjalanan, yang kini dia sampai di sebuah tempat yang cukup gelap. Lagi-lagi, Lo Feng kembali bertemu dengan 6 mayat prajurit. Dan setelah melakukan penyelidikan, sepertinya hampir sama dengan yang tadi dia lihat. Sedangkan di sebelah lain ada tubuh mekanisme. Lo Feng sempat berpikir dia itu adalah robot. Namun ternyata makhluk ini berasal dari suatu ras yang tinggal di alam semesta. Ketiga mayat lainnya hampir sama dengan tubuh manusia. Namun ada beberapa bagian yang berbeda. Yang mana para makhluk itu ada yang memiliki ekor dan tanduk. Sedangkan di sebelahnya memiliki kulit setebal armor perisai. Dan yang ketiga memiliki badan yang hampir sama dengan penduduk bumi. Namun dia itu memiliki sebuah tanduk. Setelah melihat cukup lama, Lo Feng kembali melihat mayat yang memiliki tubuh yang sangat mirip dengan para manusia. Ia pun penasaran apakah ini penduduk bumi yang telah bepergian ke alam semesta. Tapi sayangnya Lo Feng itu tidak bisa melakukan penyelidikan.
是与地球人类相似，第二具的皮肤表层，但头上也有独角，最接近地球人类，而且。 Ia sadar bahwa mayat di tempat ini memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan penduduk bumi. Sepertinya peradaban asing ini sudah lama tertidur di tempat ini. Pada saat juga seseorang pun berbicara kepadanya menggunakan bahasa Cina. Bahkan dia itu tahu nama Lao Feng. Pada saat juga Lao Feng pun melihat Babata. Di sini Babata dengan mudah mengambil senjatanya dan membuat Lao Feng penasaran sebenarnya siapa dia. Di saat Lao Feng melakukan serangan, Babata itu tepat berada di belakangnya. Ia pun memperkenalkan diri sebagai Babata dan Lao Feng itu bisa memanggilnya sebagai Iblis Babata. Yang mana tentu sebutan itu ia terjemahkan dari bahasa Cina. Lao Feng merasa mungkin itu adalah nama ras. Namun Babata tidak membenarkan hal itu karena dia itu ada AI atau kecerdasan buatan. Saat ini tubuhnya itu berasal dari energi yang dihasilkan oleh perangkat khusus dari pesawat ini. Bahkan Denny juga memiliki sebuah pemulihan yang sangat sempurna dan sangat sulit untuk dibedakan. Lao Feng tahu betul Babata jauh lebih kuat dari dirinya. Apalagi dia itu memiliki kemampuan khusus. Bahkan jika Lao Feng memiliki informasi tentangnya, mungkin dia akan pikir-pikir lagi jika ingin bertarung dengan Babata. Babata memberitahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Denny sudah belajar dan meningkatkan dirinya. Jadi akhirnya, ia pun berhasil disebut sebagai kehidupan yang cerdas. Mendengar ini, sontak membuat Lao Feng teringat dengan pria kristal. Yang mana itu adalah otak dari peradaban kuno nomor 9. Dan pada saat itu, pria kristal sudah melakukan pengawasan terhadap para umat manusia. Ia pun yakin Babata sama seperti pria kristal. Bahkan dia ini hampir menyerupai manusia. Namun dia itu masih belum tahu tujuan Babata. Ia pun merasa bahwa Moyajing yang berada di pintu gerbang pasti adalah sebuah pancingan untuk memanggilnya kemari. Atas usaha keras yang Babata lakukan untuk memancingnya, maka Lao Feng yakin pasti ada sebuah urusan yang ingin dia bicarakan. Babata membenarkan hal itu dan memberitahu bahwa Lao Feng adalah kandidat yang paling cocok sebagai penerus meteoroid. Hal itu sontak membuat Lao Feng terkejut karena informasi ini hanya dia dengan pria kristal saja yang mengetahuinya. Setelah berpikir, ia pun sadar bahwa Babata juga adalah meteoroid. Babata membenarkan hal itu dan memuji kepintaran Lao Feng. Ia pun memberitahu bahwa meteoroid telah menggunakan beberapa pengamat. Yang mana kemungkinan pria kristal juga adalah seorang pengamat. Jika Lao Feng ingin tahu lebih banyak, maka Babata memintanya untuk menghormati tuannya. Ia pun segera membawa Lao Feng. Di perjalanan, Lao Feng diberitahu bahwa untuk mengamati bumi dan memilih orang berbakat, meteoroid memiliki begitu banyak pangkalan pengawasan. Dan peradaban kuno nomor 9 adalah salah satunya. Otak pangkalan itu memiliki program untuk menyaring tingkat kandidat. Sedangkan dirinya bertugas untuk memilih tingkat bintang petualang atau lebih tinggi lagi. Namun dalam kurun waktu 50.000 tahun tidak ada yang sesuai keinginannya. Hal itu sontak membuat Lao Feng terkejut, apalagi mayat-mayat di sana sudah mati selama 50.000 tahun lamanya. Ternyata mereka itu merupakan pelayan dari tuannya. Babata menjelaskan bahwa mereka semua adalah sosok luar biasa yang pernah dimiliki oleh alam semesta. Namun 50.000 tahun yang lalu terjadi perang yang sangat besar dan menyebabkan meteoroid hancur. Akibat hal itu, tuan dan para pelayannya harus menjadi korban. Pada saat juga, sesuatu pun terjadi dan membuat Lao Feng sangat terkejut. 都是雨墨心被毁，然而。 Nah, ternyata yang terbuka barusan adalah Tuan Babata, yakni penguasa bintang meteoroid. Babata sangat sedih karena harus kembali melihat jasad dari tuannya. Bahkan Denny tidak bisa menahan air matanya. Lao Feng pun sadar bahwa itu adalah tuan dari Babata. Meskipun yang di hadapannya adalah mayat, tapi dia bisa merasakan dengan sangat jelas keberanian yang menakuti dirinya. Pada saat juga, Babata meminta Lao Feng untuk berlutut. Karena bagaimanapun, di hadapan mereka adalah penguasa bintang meteoroid bernama Huyanbo. Mendengar namanya membuat Lao Feng terkejut karena dia pernah mendengarnya dari pria kristal.
Nah, ternyata Heaven Forbid Shuttle dan juga metode rahasia Heaven Escape yang digunakan oleh Lo Feng adalah milik Huyanbo. Jadi dia meminta Lo Feng untuk segera berlutut di hadapan tuannya. Terlebih lagi, dia juga adalah anggota dari Meteoroid. Lo Feng paham apalagi senjata yang Huyanbo miliki sudah banyak membantu dirinya. Jadi karena itulah dia ini harus berlutut kepadanya. Lo Feng pun memberikan hormat kepada Huyanbo. Di sini Babata menanyakan apakah Lo Feng bersedia menjadikan tuannya sebagai guru, karena dia akan melatih Lo Feng untuk menjadi penguasa bintang meteoroid di masa depan. Melihat Lo Feng terkejut, Babata pun segera menariknya untuk memberitahu bahwa ini adalah kesempatan yang bagus bagi dirinya. Apalagi selama 60 juta tahun Huyanbo hidup, tidak ada satupun pejuang yang mampu menandingi kekuatannya, bahkan di alam semesta yang luas ini. Jadi Babata berjanji akan mengajari Lo Feng semua pengetahuan yang Huyanbo miliki. Meskipun Lo Feng tertarik, namun dia itu masih belum paham mengenai urutan kekuatan di alam semesta. Mengetahui hal ini membuat Babata terkejut karena ternyata Lo Feng itu agak bodoh. Maka karena itulah dia ini akan memberikannya beberapa pelajaran. Tidak itu saja, Babata juga akan memperlihatkan betapa luasnya misteri alam semesta dan juga seberapa tinggi kedudukan Huyanbo. Lo Feng tahu betul Babata sangat ingin mencari seorang pewaris, apalagi planetnya itu telah hancur dan anggotanya telah banyak mati. Dia ini akan memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar lebih banyak dari Babata. Jadi dia itu akan mendengar semua penjelasan yang diberikannya. Babata sangat senang dan ia pun mulai melakukan sesuatu. 罗浮中，纵横浩瀚宇宙，我都能教给你。对标准没有概念，你就是坐井观天，成员陨落，到这宇宙的神秘。我一定洗耳恭听。 Pelajaran pertama, dia itu memberitahu tentang banyak sekali kehidupan di alam semesta. Galaksi yang ditempati oleh bumi terdapat lebih dari 210 planet dengan kehidupan. Tentu hal ini membuat Lo Feng terkejut. Apalagi manusia sama sekali belum mampu melihat satu planet yang memiliki kehidupan. Namun Babata memberitahu bahwa makhluk di planet lain berbeda dengan penduduk bumi. Ia pun kembali menjelaskan bahwa penduduk bumi hanyalah cabang dari umat manusia. Dia menyamakannya sebagai pohon yang memiliki begitu banyak cabang. Jadi meskipun wujudnya berbeda, namun skala umat manusia di alam semesta ini cukup besar. Lo Feng pun sadar bahwa sepertinya 4 mayat yang menyerupai manusia tadi berasal dari anggota ras manusia di berbagai planet. Hal ini dibenarkan oleh Babata, karena keberadaan planet dan galaksi di alam semesta ini sama sekali tidak terbatas. Bahkan manusia di galaksi Bima Sakti dan 7 galaksi lainnya membentuk kekaisaran bernama Blue Silver, yang mana itu adalah sebuah bangsa dengan peradaban dasar di alam semesta. Lo Feng tidak menduga akan ada 8 galaksi membentuk sebuah kerajaan. Apalagi seharusnya di dalam satu galaksi ada miliaran planet. Ia pun tidak bisa membayangkan bagaimana bentuk sebuah kerajaan yang dikuasai oleh 8 galaksi. Babata memberitahu bahwa peradaban yang dimiliki Blue Silver jauh lebih maju dibandingkan dengan bumi. Bahkan jika mereka mengirimkan armada bintang, para makhluk bumi tidak akan mungkin bisa mengetahui keberadaan mereka. Apalagi masih ada peradaban menengah di alam semesta ini. Dan seharusnya galaksi bumi berada di dalam wilayah kekaisaran Black Dragon Mountain, yang mana sebagai bangsa yang memiliki peradaban menengah lebih dari 6.000 galaksi pada saat bersamaan. Tidak hanya itu, ternyata ada lebih dari 500 peradaban dasar di alam semesta. Dan kekaisaran Blue Silver hanyalah salah satu negara bawahan dari kekaisaran Black Dragon Mountain. Mendengar ini semua tentu saja membuat kita sadar seberapa besarnya kekuatan Black Dragon Mountain. Bahkan Lo Feng ini hanya bisa terdiam saja setelah mengetahui kekaisaran Blue Silver yang peradabannya jauh melebihi bumi hanyalah bawahan dari kerajaan. Kita ingatkan lagi bahwa Black Dragon Mountain hanyalah peradaban menengah. Jadi masih ada peradaban maju di alam semesta ini. Babata pun kembali menjelaskan dengan sebuah gambaran, yang mana kerajaan alam semesta Xianwu atau tepatnya kekaisaran yang berada di atas Black Dragon Mountain, yang mana jumlah galaksi di wilayah itu melebihi 100 juta. Mereka ini mampu mengatur lebih dari 1000 kerajaan peradaban menengah di alam semesta. Dan inilah kerajaan alam semesta tertinggi di antara umat manusia. Jadi perjalanan Lo Feng ini masih sungguh sangat panjang sekali. Ia pun mulai mengurutkan dari kerajaan Blue Silver, kekaisaran Black Dragon Mountain, dan juga ada kerajaan alam semesta Xianwu. Mengetahui ini semua membuat Lo Feng sadar betapa luasnya alam semesta. Ia pun penasaran apakah dia memiliki kesempatan untuk melihat semua itu secara langsung. Babata memberitahu bahwa tuannya yang berada di kerajaan tertinggi diperlakukan sangat sopan di alam semesta ini. Tidak hanya itu, bagi Huyanbo, kekaisaran peradaban dasar hanyalah sekumpulan semut. Namun bagi bumi, kerajaan Blue Silver saja adalah peradaban yang sangat kuat.
Lo Feng menjadi sangat penasaran seberapa jauh kekuatan yang Huyanbo miliki. Jika ingin mengetahui ini semua, Babata meminta Lo Feng untuk memahami konsep dasar tingkat pejuang. Ia pun menanyakan seberapa jauh Lo Feng memahami ini semua. Lo Feng memberitahu bahwa pejuang junior dan dewa perang tingkat tinggi masih disebut sebagai murid. Di atas itu ada tingkat petualang, selanjutnya tingkat bintang, dan akhirnya tingkat universe. Inilah konsep dasar tingkat pejuang yang Lo Feng pahami. 不知道在我有生之年8个星系里，能受到礼遇，如同蝼蚁。不知呼延博前辈的实力，你的基本概念，你对此知道？ Namun Babata memberitahu masih ada yang kurang, yang mana di atas tingkat universe ada tingkat domain master, lalu planet master, dan Huyanbo berada tepat di atas planet master. Lo Feng yang hanya tahu tingkat tertinggi adalah universe tentu kembali terkejut setelah mengetahui masih ada kekuatan yang berada di atas itu semua. Babata menjelaskan bahwa tingkat bintang petualang bisa menjadi pengembara di alam semesta. Untuk tingkat bintang bisa dianggap sebagai sosok besar di planet perbatasan. Sedangkan tingkat universe dalam satu galaksi hanya bisa melahirkan satu saja pejuang di tahap itu. Lo Feng hanya bisa tersenyum saja mendengar itu semua. Ia pun mulai paham mengapa pemimpin Hong selalu menganggap dirinya sebagai setitik debu di alam semesta. Nah, untuk domain master bisa dianggap sebagai penguasa dominasi, yang mana kerajaan peradaban dasar tidak akan berani membuatnya marah. Sedangkan planet master bagaikan seorang kaisar. Bahkan saking hebatnya, dia itu bisa memiliki galaksi sebagai wilayah tersendiri. Lo Feng mulai paham mengenai ini semua, namun ada beberapa hal yang sulit dia pahami, seperti domain master dan planet master. Apalagi jika ingin melewati planet master. Babata memberitahu bahwa jika berhasil melewati planet master, maka Lo Feng akan menjadi abadi. Jadi tidak heran mengapa Huyanbo memiliki pelayan yang begitu kuat. Bahkan jika ada serangan yang mampu memusnahkan sebuah planet, itu semua tidak akan bisa menyakiti mereka. Babata pun berharap Lo Feng ini bisa memahami mengapa Huyanbo menganggap kekaisaran Blue Silver sebagai semut. Setelah mendengar ini semua, membuat Lo Feng menjadi bersemangat, namun Babata memintanya untuk tidak terlalu percaya diri. Karena bagaimanapun dibutuhkan 1000 galaksi untuk melahirkan seorang planet master. Jika Lo Feng berjuang sendirian, dia itu tidak akan mungkin bisa mencapai tahap tuannya. Lo Feng memintanya untuk memberikan petunjuk. Babata sudah menunggu hal ini karena satu-satunya cara untuk membantu Lo Feng menjadi kuat hanya dengan berlatih 100 kali lebih cepat. Yang mana itu adalah melahirkan sebuah keturunan. Tentu saja hal ini membuat Lo Feng terkejut. Babata pun menjelaskan bahwa konsep ini sama persis dengan kekuatan pejuang bumi. Babata pun menjelaskan bahwa konsep ini sama persis dengan keturunan pejuang bumi yang mana juga mampu menjadi seorang pejuang. Di alam semesta lain juga sering menggunakan cara ini supaya kultivasi keturunan selanjutnya akan meningkat. Jika terus melakukan hal ini, maka tentu akan membuat keturunan mereka menjadi kuat. Planet Mangka sering melakukan hal itu, bahkan mereka sekarang menempati peringkat 10 besar umat manusia. Bagaimana tidak, baru lahir saja sudah menjadi pejuang tingkat bintang petualang. Jadi setelah besar, mereka itu akan meningkat menjadi domain master. Hal ini membuat Lo Feng kesal karena untuk mencapai bintang petualang sudah berapa banyak latihan yang dia lalui. Sedangkan orang-orang itu dari lahir langsung menjadi pejuang bintang petualang. Babata menenangkannya karena Lo Feng bisa menggunakan metode garis keturunan. Dengan cara ini, dia itu bisa mengambil tubuh keturunan yang kuat. Huyanbo ternyata juga menggunakan cara ini untuk membuat kultivasinya meningkat dengan pesat. 其实还有一种，那就夺舍。也往往是武者通过一代代苦修，人世的满卡星人到成年就是玉柱级，人世的满卡星人无肉体。 Tapi Lo Feng sepertinya tidak tertarik menggunakan kedua cara ini. Babata paham, jadi Lo Feng hanya bisa menggunakan cara perlahan saja. Ia pun mencoba untuk memberikan contoh dengan tubuh miniaturnya. Yang mana dalam 50 tahun, Lo Feng baru bisa naik menjadi tingkat bintang. 500 tahun untuk menjadi tingkat universe. 5.000 sampai 10.000 tahun untuk menjadi domain master. Dan untuk mencapai planet master setidaknya membutuhkan waktu 1000 tahun. Tapi ini semua hanya bisa dilakukan dengan bantuan Babata. Tentu saja cara ini terlalu lambat, apalagi umur manusia hanyalah 100 tahun. Babata menenangkannya karena umur pejuang bintang lebih dari 10.000 tahun. Jadi setiap Lo Feng naik, maka umurnya juga akan meningkat 10 kali lebih lama. Dan planet master bisa hidup selama 10 juta tahun. Jika Lo Feng telah sampai di tingkat Undying, dia itu akan kekal abadi.
Selama menggunakan caranya, Babata yakin kultivasi Lo Feng akan meningkat dengan lancar. Babata berharap Lo Feng memahami itu semua. Jadi untuk mencapai itu semua, Lo Feng harus menerima warisan dari tuannya. Lo Feng mulai paham bahwa begitu banyak cara untuk mencapai itu semua. Ya betul, alasan Babata menjelaskan ini semua kepadanya karena dia berharap bisa menjadi murid dari tuannya. Babata pun menanyakan apakah Lo Feng akan menjadikan Huyanbo sebagai gurunya. Karena jika dia menjadi muridnya, Lo Feng itu akan mendapatkan begitu banyak hadiah yang telah disiapkan oleh Huyanbo. Tapi Lo Feng juga bisa menolak hal ini. Namun untuk menjaga kerahasiaan dari informasi tuannya, maka Lo Feng itu harus mati. Tentu saja pilihan terbaik adalah menjadi murid Babata. Apalagi untuk mengajari dirinya ada dua cara yang berbeda-beda. Maka karena itulah Lo Feng pun bersedia untuk menjadi muridnya. Mendengar itu semua membuat Babata merasa sangat senang. Ia memuji keputusan dari Lo Feng. Ia yakin dengan bantuannya, nama Lo Feng akan menyebar ke seluruh alam semesta. Di sini Babata secara resmi mengumumkan bahwa Lo Feng akan menjadi murid pribadi kelima dari tuannya, dan juga satu-satunya murid yang masih hidup. Babata juga memberitahu bahwa dia ini sudah mencatat metode rahasia dari Huyanbo. Jadi dia itu akan mewakilnya untuk melatih Lo Feng. Pada saat juga Babata pun menyimpan tubuh dari Huyanbo. Ia juga memberitahu bahwa mulai sekarang dia ini akan mengikuti Lo Feng. Setelah dari sana, Babata pun mengajak Lo Feng untuk menghitung semua harta yang ditinggalkan oleh tuannya. Ia pun mulai melakukan sesuatu yang mana sepertinya ini adalah ruang penyimpanan. Setelah mencari kesana kemari, Babata pun memberikan Lo Feng cincin ruang. Meskipun bentuknya kecil, namun hal ini cukup berat. Dengan cincin itu, Lo Feng mampu mematahkan perubahan dimensi ruang. Yang mana di dalam sana terdapat ruang alam semesta yang telah menjadi sebuah kubik. Tapi untuk bisa membentuk cincin ini, dia itu harus memperkecil ukurannya. Lo Feng sangat senang karena cincin itu bisa memotong ruang dan sekaligus memanfaatkannya. Karena dia masih belum tahu cara menggunakannya, jadi Babata pun meminta Lo Feng untuk menyalurkan sedikit kekuatan mentalnya ke dalam cincin itu. Dengan hal ini, maka cincin itu akan menjadi benda yang hanya bisa dibuka oleh Lo Feng. Dia yang membuka cincin ruang sangat terkejut dengan betapa luasnya ruang di dalam cincin itu. Karena sudah memiliki tas penyimpanan yang sangat besar, Lo Feng pun berencana untuk memasukkan semua Moyajing yang dirinya dapatkan. Di sini Babata memberitahu bahwa harta kedua adalah Moyajing yang berjumlah 289. Jadi ini semua berhak Lo Feng miliki. Lo Feng tidak tahu harta keduanya adalah Moyajing, karena bagaimanapun Moyajing ini berserakan di pintu gerbang. Dengan satu Moyajing dapat membuat dewa perang tingkat menengah melangkah ke tingkat bintang petualang. Jadi untuk kedepannya, Lo Feng ini tidak akan menyerap energi di alam semesta, karena semua itu tidaklah efektif. Maka karena itulah mereka akan menggunakan Moyajing dalam latihan nanti. Di sini Babata sepertinya lupa meletakkan harta selanjutnya. Jadi ia pun kembali melakukan pencarian dan memberikan sesuatu kepada Lo Feng. Nah, harta ketiga pun diperlihatkan, yang mana ini ada Muyenfin atau rotan rubber cloth. Tanaman ini ada tanaman yang paling populer di alam semesta. Hal ini wajar karena Moyenfin bisa menjadi lebih kuat melalui evolusi. Bahkan ternyata tanaman ini bisa tumbuh sampai ke tingkat universe dan sangat bisa diandalkan sebagai rekan dalam pertarungan. Terlihat Moyenfin ini sangat tertarik dengan Lo Feng. Di sini Babata akan memberitahu Lo Feng bagaimana cara mengembangkan Moyenfin. Namun sebelum itu dia akan menjelaskan tentang harta keempat yang mana itu tepat berada di tangannya. Senjata yang dia pegang saat ini ada senjata metal bernama piringan Arsblade. Dari segi kekuatan, senjata ini hampir sama dengan Heaven Path Shuttle yang Lo Feng miliki. Ia pun memintanya untuk mencoba mana yang lebih mudah untuk dia gunakan. Tapi Babata memberitahu bahwa kedua senjata ini bukanlah senjata terkuat yang Lo Feng miliki. Yang mana berarti masih ada senjata terkuat di tempat ini. Babata pun meminta Lo Feng untuk memperlihatkan pecahan yang dia temukan. Lo Feng paham apa yang sedang dibicarakan olehnya. Ia pun memperlihatkan pecahan yang sangat kuat itu. Yang mana ternyata pecahan ini berasal dari pesawat luar angkasa bernama pesawat bintang meteoroid. Pesawat ini didapatkan oleh tuannya dengan harga yang sangat mahal.
Dan pecahan yang Lo Feng temukan itu berasal dari tepian pesawat yang telah diserang oleh pihak musuh. Pesawat mereka jatuh ke bumi sekitaran 50.000 tahun yang lalu. Bahan dari pesawat ini sangat sulit dihancurkan, bahkan oleh pejuang yang berada di ranah Undying. Pecahan dari tembaga itu bernama tembaga Red Mix. Mendengar semua itu membuat Lo Feng penasaran dengan pecahan itu berapa tingkat pejuang yang bisa dirinya hadapi. Babata memperkirakan bahwa Lo Feng mampu mengalahkan pejuang di tingkat bintang petualang tahap 6. Tapi setelah Lo Feng menerima warisan dari gurunya, maka dia itu akan dapat menghadapi musuh di tingkat bintang petualang tahap 8. Bahkan ternyata Lei Shen saja sudah tidak mungkin bisa menghadapi Lo Feng. Tentu saja hal ini membuat dia tidak menyangka pecahan yang dia temukan akan sekuat itu. Ternyata pecahan ini adalah harta kelima untuk Lo Feng. Berhubung bahan dari pecahan ini sangat berharga, jadi Babata memintanya untuk selalu berhati-hati. Karena bagaimanapun, Planet Master juga menginginkannya. Jadi ia pun berharap setelah Lo Feng kembali, ia itu tidak memberitahukan siapapun tentang nilai dari pecahan ini. Untuk harta keenam adalah armor Dewa Hitam. Tapi karena dia sudah memilikinya, maka Babata akan menyimpannya sebagai cadangan. Huyanbo ternyata tidak hanya meninggalkan harta itu saja, tapi dia itu juga meninggalkan 3 akun bank untuk warisnya. Yang mana dalam 3 akun bank ini menyimpan begitu banyak uang dan juga harta. Namun itu semua baru bisa Lo Feng dapatkan setelah mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi karena itulah untuk sekarang Lo Feng tidak bisa menggunakannya. Karena jika tidak, hal itu akan membuatnya serakah. Nah, kita pun diberitahu harta apa saja yang Lo Feng dapatkan dari Huyanbo. Yang pertama adalah armor Dewa Hitam untuk pertahanan, Arch Blade dan pecahan Red Smith Moyajing yang begitu banyak, cincin ruang untuk penyimpanan. 我使用刀锋残片，能回头那个啥雷神，这残片竟然有如此大的吗？它的材质极为贵重。第6样宝物是黑神套装，主人还为你留下后才能拿到。你现在拿黑神套装，武器、储存器物。 Berhubung semua persiapan sudah selesai, jadi mulai sekarang Babata akan ikut keluar bersama Lo Feng. Namun sebelum itu, dia ini harus membawa mereka dulu, yakni adalah para pelayan Huyanbo. Lo Feng masih tidak percaya semua mayat di sini ada pelayan dari gurunya. Yama ternyata Huyanbo memiliki 9 pelayan di tingkat Undying. 5 mayat yang berada di hadapan mereka masih memiliki tubuh. Dan mereka itu juga adalah murid dari guru mereka. Sedangkan tulang emas di hadapan mereka ada murid langsung dari Huyanbo. Dan kekuatannya berada di tingkat Planet Master. Ia juga adalah senior kedua dari Lo Feng. Alasan dia bisa mati karena dihabisi oleh pejuang Undying dari ras mesin. Dan mayat dari orang itu tepat berada di belakang mereka. Ternyata di dalam pesawat ini menyimpan begitu banyak sisa-sisa pertarungan. Alasan mayat para musuh disimpan di tempat ini karena ternyata mayat pejuang kuat merupakan kekayaan tersendiri. Babata juga memintanya untuk membawa mayat mesin ini, karena nantinya mereka bisa menjual mayat itu dengan harga tinggi. Sedangkan untuk para senior Lo Feng dan juga pelayan Huyanbo, Babata berharap suatu hari nanti dia itu bisa membawa mereka kembali ke bintang. Pada saat juga Babata pun melakukan sesuatu, yang mana Lo Feng akan memasukkan mereka ke dalam cincin penyimpanan. 第2个亲传弟子是他，原来是因为他，我能卖个好价钱，我财富，让他们回归星空。 Setelah itu semua, Babata pun mengajak Lo Feng untuk keluar. Yang mana di sini ia memberitahu bahwa pesawat bintang meteoroid telah menerima kerusakan parah dan tidak akan bisa diterbangkan lagi. Alasan Babata masih bisa hidup sebagai AI adalah karena energi dari pesawat bintang meteoroid. Jadi jika ingin meninggalkan bumi, maka mereka harus menggunakan harta tertentu. Ia pun memperlihatkan sesuatu kepada Lo Feng, yang mana di armor tangan kirinya memiliki inti kristal di dalamnya. Jadi sebagai makhluk AI, dia itu bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Tidak itu saja, inti kristal juga memiliki ruang penyimpanan. Jadi jika Lo Feng mendapatkan harta lagi, dia itu bisa menyimpannya di situ. Nah, pada saat juga sesuatu pun terjadi kepada pesawat bintang meteoroid. Sepertinya itu akan Lo Feng simpan di dalam cincinnya. Kita pun diperlihatkan mengenai bentuk asli dari pesawat ini. 暂时寄居于此，有一颗晶核。 Setelah semua itu, Babata pun berbicara kepadanya. Hal ini sempat membuat Lo Feng terkejut karena ternyata dengan menggunakan kekuatan mentalnya, dia ini bisa terhubung ke dalam inti kristal di tangannya.
Ketika mencobanya, Lo Feng pun masuk ke dalam kesadaran dari inti kristal, yang mana ia pun melihat di mana Babata akan tinggal sementara waktu. Di sana juga terlihat beberapa patung dari para pelayan. Tentu saja melihat ini semua membuat Lo Feng sangat terpukau. Babata memberitahu bahwa dia itu adalah perangkat pendukung dari Brain Light, atau bisa disebut sebagai AI super yang mampu mengendalikan berbagai sistem kesadaran. Mendengar semua itu membuat Lo Feng penasaran apakah Babata bisa membiarkan dia masuk ke istana Dewa Perang. Dengan sekali jentikan jari saja, kesadaran Lo Feng pun dibawa ke istana Dewa Perang. Babata tahu betul mereka menggunakan AI sebagai mesin utama untuk membangun istana ini. Namun dari segi pembangunan ruang virtual, umat manusia masih sangat jauh berada di bawahnya. Lo Feng pun dibawa kembali ke tempatnya. Ia pun penasaran mengapa begitu banyak harta yang mereka miliki. Ia pun yakin Huyan Bo pasti adalah pekerja keras. Tapi di sini dia masih kebingungan mengapa Babata memilih dirinya. Karena bagaimanapun dia bukanlah orang terkuat di bumi. Babata pun mengingatkan tentang perebutan Moya Jing, yang mana itu semua ia lakukan sebagai ujian. Babata pun akhirnya mengetahui tentang lebar bidang otak yang dia miliki. Babata bahkan memberikannya nilai 22. Sedangkan untuk utusan Patikan ia memberikan nilai 16. Dan untuk Esther nilainya adalah 15. Lo Feng tidak menduga ternyata perebutan Moya Jing adalah rencana dari Babata. Ia pun akhirnya sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pulau Berkabut pasti direncanakan olehnya. Babata membenarkan itu semua. Ia bahkan menggunakan Moya Jing untuk mengembangkan Mo Yunfin. Ia juga membiarkan tanaman Pulau Berkabut untuk menyerap 2 Moya Jing untuk menjadi roh tanaman. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian pejuang terkuat. Namun sayang sekali, Mo Yunfin berhasil diambil oleh Hong. Hal itu sempat membuat Babata kesal. Jadi, ia pun kembali mengembangkan satu monster tingkat kaisar untuk kembali menarik perhatian mereka. Setelah memilih Lo Feng, ia pun menggunakan gelombang mental untuk memandunya menemui dirinya. Lo Feng akhirnya memahami semua rencana Babata. 系统为一体的超级智能。大王，我并不是地球人。姐的精神孽师是15，所以挑中你之后，天赋最好的是你。 Beberapa saat kemudian, Lo Feng pun keluar dari kesadarannya dan berusaha untuk memasukkan Mo Yunfin ke dalam cincin penyimpanan. Namun semua itu dihentikan oleh Babata karena ternyata makhluk hidup seperti Mo Yunfin tidak bisa dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan. Jadi karena itulah dia harus menyimpannya di dalam tas saja. Setelah semua persiapan selesai, mereka pun akhirnya keluar dari Pulau Berkabut. Untuk saat ini, Babata meminta untuk kembali dulu, supaya dia ini bisa mengajari Mo Yunfin untuk bisa mengenali tuannya. Tapi sebelum itu, Babata harus memodifikasi sistem di jet tempurnya. Hal ini Babata lakukan karena tanpa Lo Feng sadari, perintah pertama di sistem ini adalah milik Hong. Sedangkan Lo Feng berada di perintah kedua. Jadi Hong akan mengetahui segala hal yang dia lakukan di jet tempurnya. Maka karena itulah Babata akan meletakkan perintah Hong ke bagian kedua. Hal ini tidak akan diketahui oleh siapapun. Setelah mengubah sistem, barulah Babata mengeluarkan Mo Yunfin. Ia menjelaskan bahwa tumbuhan ini akan sangat setia kepada tuannya dan hanya bisa mengenali satu tuan saja. Maka karena itulah sangat penting bagi Mo Yunfin untuk mengenali tuannya. Untuk bisa melakukan hal itu, Lo Feng harus memberikannya sedikit darah. Setelah melakukan itu semua, Mo Yunfin pun mengenali Lo Feng sebagai tuannya. Bahkan tumbuhan ini ternyata benar-benar peduli dengan luka yang Lo Feng terima. Babata yakin Mo Yunfin pasti sangat menyukai Lo Feng. Berhubung Mo Yunfin mengejek dirinya, jadi Babata pun mengeluarkan sebuah buah merah. Hal itu sontak saja menarik perhatiannya dan segera merebut buah itu dari Babata. 罗峰，所以认主过。你，我一直不敢培育这魔云堂。 Di sini, Babata sama sekali tidak berani mengembangkan Mo Yunfin karena dia takut tumbuhan itu menjadi sangat kuat hingga melampaui dirinya. Jika hal itu terjadi, maka dirinya tidak akan bisa lagi menundukkannya. Nah, buah merah yang dia berikan tadi ternyata sudah disiapkan oleh Huyan Bo, yang mana harganya sangatlah mahal dibandingkan dengan pecahan pesawat bintang meteoroid. Jadi pada intinya, semua harta ini akan diberikan kepada Lo Feng. Bahkan harta yang di ruang penyimpanan sudah disiapkan untuk pertumbuhan Mo Yunfin. Babata berjanji akan melatih Lo Feng sesuai dengan rencana Huyan Bo. Setelah Lo Feng berhasil mencapai Domain Master, barulah Babata mengenalinya sebagai tuan barunya. Lo Feng paham dan memeriksa kondisi Mo Yunfin.
Yang mana ternyata untuk mencerna buah tadi membutuhkan waktu yang lama. Jadi sekarang mereka bisa menyimpan Mo Yanfin dulu. Pada saat juga, Lo Feng pun dibawa ke dalam alam bawah sadarnya. Yang mana ternyata Mo Yanfin sudah bisa masuk ke dalam kesadarannya. Ia pun sadar, jadi seperti inilah cara mengendalikan Mo Yanfin. Seketika saja, Lo Feng ini seakan-akan memiliki lapisan pakaian dingin di tubuhnya. Babata memberitahu setelah menyelesaikan evolusi pertamanya, maka Mo Yanfin akan menjadi pendukungnya. Dan pada saat juga, armor Dewa Hitam tidak akan berguna lagi untuk dirinya. Beberapa saat kemudian, Lo Feng pun akhirnya tiba di pangkalan utama Aula Bela Diri Jixian. Kedatangannya itu disambut langsung oleh AI markas besar. Di perjalanan, tiba-tiba saja Babata muncul. Hal itu sontak membuat Lo Feng terkejut karena jika dia muncul, maka rahasia meteoroid juga akan terbongkar. Babata menenangkannya karena dia menggunakan metode proyeksi. Jadi hanya bisa dilihat langsung oleh Lo Feng saja. Babata yang melihat markas besar menyadari bahwa sebenarnya ini adalah kapal transformasi Starmark. Sayang sekali pesawat ini sudah rusak karena jika tidak mereka bisa menggunakannya. Ia juga menjelaskan bahwa jika ingin keluar angkasa, maka mereka tentu membutuhkan transformasi yang memadai. Apalagi pesawat bintang meteoroid telah rusak parah, jadi sangat sulit untuk memperbaikinya. Babata pun mengajak Lo Feng untuk menemukan reruntuhan pesawat luar angkasa. Karena bisa saja mereka ini bisa merakit pesawat kecil untuk luar angkasa. Hal itu tentu membuat Lo Feng terkejut. Namun Babata menenangkannya karena ada dia yang selalu berada di sisi Lo Feng. Lo Feng penasaran apakah reruntuhan pesawat yang Babata maksud adalah sisa-sisa peradaban kuno. Apalagi dia yakin mungkin beberapa orang telah banyak memindahkan isinya. Lo Feng pun berpikir untuk berkomunikasi dengan 5 negara besar karena bisa saja mereka memiliki bahan yang mereka cari. Lo Feng bahkan berencana untuk menukarnya dengan Mo Yajing. Babata setuju, tapi untuk sekarang organ dalam Lo Feng masih terlalu lemah, jadi tidak akan dapat menahan besarnya gravitasi alam semesta. Jadi untuk sekarang, fokus utama mereka adalah meningkatkan kultivasinya. Beberapa saat kemudian, Lo Feng pun tiba di ruangan teratas. Sedangkan Babata ingin beristirahat dulu. Beberapa saat kemudian, Lo Feng kembali lagi ke markas besar Aula Jixian. Kali ini tujuan dia datang kemari adalah untuk menemui pemimpin Hong. Alasan dia kemari karena ingin membeli beberapa peninggalan yang dimiliki oleh markas besar. Saat itu juga, Hong pun memperlihatkan peninggalan peradaban kuno apa saja yang mereka miliki. Di sini, Babata sama sekali tidak bersemangat melihat itu semua. Karena peninggalan peradaban kuno yang diperlihatkan Hong sama sekali tidak terlihat seperti bahan-bahan dari reruntuhan kapal luar angkasa. Setelah melihat-lihat, akhirnya Babata pun tertarik dengan satu harta. Yang mana itu adalah peradaban kuno yang memiliki ruangan gravitasi. Lo Feng ingat betul, inilah ruangan gravitasi yang dirinya gunakan ketika berada di camp pelatihan elit. Apalagi katanya hanya ada satu saja ruangan gravitasi dari peradaban kuno. Dengan menggunakan itu, maka kultivasi yang mereka miliki bisa meningkat hampir 120 kali lipat. Lo Feng memberitahu kepada Hong bahwa dia tertarik untuk membeli ruangan gravitasi dari peradaban kuno. Tidak itu saja, Lo Feng juga membeli beberapa tanaman dan bahan-bahan lainnya. Hal ini sempat membuat Babata terkejut karena Lo Feng malah menambah belanjaan. Total yang harus Lo Feng bayar atas semua belanjanya adalah sekitar 5,5 Mo Yajing. Namun karena dia masih memiliki simpanan yang berada pada diri Hong, jadi Lo Feng hanya akan membayar 5 Mo Yajing saja. Setelah dari tempat pemimpin Hong, terlihat ada seorang wanita yang sedang menunggu kedatangannya. Mengetahui Lo Feng sudah keluar, wanita itu pun segera menemuinya. Wanita ini ada dewan dari HR Alliance bernama Isodara. Berhubung ada sesuatu yang ingin dia bicarakan, jadi Isadora berharap Lo Feng bisa menemaninya untuk sementara waktu. Kita pun dibawa ke sebuah tempat yang mana sepertinya HR Alliance sangat tertarik dengan Mo Yajing. Tidak ingin terlalu banyak membuang waktu, jadi Isodara akan langsung pada intinya. Ia penasaran setelah bertemu dengan Hong, apakah Lo Feng masih memiliki beberapa Mo Yajing di tangannya. Dan jika masih ada, HR Alliance bersedia membeli satu Mo Yajing dengan harga 3 kali lipat dari pasaran. Mendengar itu semua membuat Babata sangat terkejut, karena bagaimanapun ini adalah 3 kali lipat dari harga Mo Yajing. Lo Feng tahu betul betapa hebatnya Mo Yajing karena mampu membantu para pejuang untuk meningkatkan kekuatan dengan sangat cepat.
Bahkan untuk melangkah ke ranah bintang petualang saat mudah jika memiliki Mo Yajing. Ia tidak mengira HR Alliance akan memiliki uang sebanyak ini. Bahkan mereka berani membeli Mo Yajing dengan harga 3 kali lipat. Namun ia agak penasaran mengapa HR Alliance sangat tertarik dengan Mo Yajing. Babata juga bingung karena jika memang ingin meningkatkan kekuatan, hal itu sungguh sangat boros. Namun ia tidak terlalu mempedulikannya, dan sebelum mereka menjualnya, Babata meminta Lo Feng untuk menanyakan apakah HR Alliance memiliki peradaban kuno dari kapal luar angkasa. Lo Feng paham dan ia pun gunakan kekuatan mentalnya. Ia merasa seharusnya Isadora sudah tahu apa yang akan terjadi jika berbicara dengan prajurit di ranah bintang petualang. Ia memang tertarik dengan tawaran yang mereka berikan, namun ada hal yang lebih menarik perhatiannya. Ia pun menanyakan apakah HR Alliance memiliki peninggalan peradaban kuno atau sesuatu yang berjenis sama. Isadora paham apa yang ingin Lo Feng bicarakan. Dalam 3 hari ke depan, ia akan mengirimkan daftar peninggalan peradaban kuno yang mereka miliki. Isadora juga akan menunggu keputusan Lo Feng dari transaksi mereka. 价值的1半的物种，短时间内跨入便以市面价格的3倍。流的行星级1级，你要飞船残骸？的兴趣爱好。你也知道跟行螺旋茶石，期待与螺旋茶石。 Setelah dari sana, Lo Feng kembali pulang untuk menemui keluarganya. Mendengar pesawat Lo Feng, keluarganya pun bergegas menyambut kedatangannya. Di sini, Lo Feng memberikan mereka sebuah cemilan. Di saat mereka memakannya, Lo Feng pun meminta Babata untuk mengecek kebugaran fisik dari keluarganya. 宫心兰学徒 竟然也成为武者了。 Setelah melakukan pemeriksaan, Lo Hua tidak menduga bahwa mereka ini memiliki tubuh prajurit biasa. Ibunya sangat penasaran makanan apa yang baru saja Lo Feng berikan kepada mereka. Ternyata itu semacam tumbuhan herbal. Ia pun meminta ayahnya untuk menggerakkan kakinya. Tanpa diduga, ayah Lo Feng ini sudah sehat walafiat. Bahkan ia itu mampu melakukan salto depan dan belakang. Karena keluarganya tidak ada kegiatan, jadi Lo Feng berencana untuk membawa mereka ke sebuah tempat. Di dalam, kedua orang tuanya sangat terkejut setelah mengetahui bahwa bibi mereka masih hidup. Lo Feng membenarkan itu, dan sekarang ini bibi Hongxin tinggal di kota pangkalan ibu kota. Jadi alasan Lo Feng bergegas menyembuhkan kaki ayahnya karena ingin mengajak mereka untuk bertemu dengan bibi Hongxin. Mengetahui ini semua tentu saja membuat mereka sangat senang. Babata merasa ini tidak perlu untuk dilakukan, karena bagaimanapun Lo Feng harus secepat mungkin menerima warisan dari Huyanbo. Jadi waktu yang mereka miliki sungguh sangat berarti, dan jika mereka terus membuang waktu, maka kekuatan Lo Feng akan lama berkembang. Lo Feng paham, namun dia harus mengutamakan kebahagiaan keluarganya. Apalagi alasan dia menjadi kuat karena ingin melindungi keluarganya. Jadi jika dia hanya menjadi kuat namun keluarganya tidak bahagia, maka perjuangannya sama saja dengan sia-sia. Nah, pada saat itu juga, Ah Wen pun menghubungi Lo Feng, yang mana dia tahu bahwa Lo Feng telah membawa keluarganya untuk datang ke ibu kota pangkalan. Lo Feng membenarkan hal itu dan menanyakan alasan Ah Wen menghubungi mereka. Yang mana ternyata saat ini bibi mereka telah menderita serangan jantung. Dan saat ini dia itu sedang berada di rumah sakit. Mengetahui ini semua membuat mereka sangat terkejut. Tidak begitu lama, kita pun dibawa ke rumah sakit, tempat di mana Lo Hongxin dirawat. Terlihat di sini ada seorang gadis yang kemungkinan adalah keluarga Hongxin. Lo Feng pun tiba dan menanyakan apakah ini memang adalah kamar dari Hongxin dirawat. Melihat kedatangan mereka, gadis ini pun mempersilahkan mereka untuk masuk. Honggu menanyakan apakah bibinya masih mengingat dirinya. Untung saja nenek Hongxin masih mengingat Honggu. Ia tidak tahu bahwa Honggu baik-baik saja. Ia ingat betul bahwa Hongju ini sangat mirip dengan mendiang kakaknya. 小姑，你还……你是？我是红果。你长大了。 Ia pun meminta Yongxing untuk memberikan salam kepada keluarga pamannya. Ternyata dia ini adalah cucu pertama dari nenek Hongxin. Di saat Honggu ingin memperkenalkan kedua anaknya, pada saat juga beberapa orang pun masuk ke dalam. Pria sombong ini bernama Wang Xing'an. Sepertinya alasan Wang datang kemari karena ingin mengajak Yongxin untuk menikah. Hal itu membuat Yongxin kesal karena akibat ulahnya lah neneknya bisa jatuh sakit. Lo Feng ingat betul bahwa Wang Xing adalah nama yang pernah disebutkan oleh Wang Xingfeng, yang mana dia itu ada pewaris utama dari keluarga kerajaan di ibu kota. Ia yakin dia itu adalah saudara dari Wang Xingfeng, karena bagaimanapun sifat mereka juga sangat mirip. Dan ternyata benar tujuan dia kemari ingin menikahi paksa Yongxing. Wang merasa seharusnya Yong ini bangga karena akan menikah dengan keluarga kerajaan.
Namun Yong sama sekali tidak ada niatan untuk menikah dengan seseorang sepertinya. Dia bahkan memberikan ancaman kepadanya. Namun Wang tidak takut dan bahkan malah semakin menggodanya. Dia tahu betul bahwa bisnis keluarga Tang telah diambil alih oleh perusahaan yang tak dikenal. Dia juga memberitahu bahwa dosen yang dia sukai telah mengalami kecelakaan. Dan hal itu bertepatan dengan sakitnya nenek Hongxin. Namun saat ini dokter yang merawatnya sedang terluka. Mendengar itu semua membuat Lo Feng tahu bahwa ini adalah ulah dari Wang. Ia pun memberitahu bahwa dia adalah kakak sepupu dari Hongxin. Dan mereka itu datang dari kota pangkalan Jiangnan. Di sini nenek Hongxin meminta untuk tidak terlibat dalam masalah mereka. Honggu pun segera menenangkannya karena anaknya akan sangat mudah mengatasi ini semua. Jadi serahkan saja ini semua kepada Lo Feng. Mendengar nama Lo Feng membuat Yongxing terkejut. Di sini para penjaga Wang merasa ada yang janggal. Karena jika ingin datang ke ibu kota dengan sangat cepat, maka satu-satunya cara adalah menggunakan jet tempur cerdas. Mereka pun menduga bahwa jet yang berada di luar adalah milik pria di hadapan mereka. Terlebih lagi, wajah ini tidak asing bagi mereka. Hal ini wajar karena pengangkatan Lo Feng disiarkan langsung ke seluruh dunia. Wang sama sekali tidak peduli dari mana asal pria di hadapannya. Karena bagaimanapun, dia itu telah menyinggung keluarga kerajaan ibu kota. Karena bagaimanapun, dia itu telah menyinggung keluarga kerajaan. Jadi, ia pun segera meminta para penjaganya untuk mengajar pria ini. Penjaganya takut pria di hadapan ini bukanlah orang biasa. Namun Wang sama sekali tidak peduli karena statusnya sangat tinggi. Lo Feng yang akan bertarung dengan mereka memilih untuk menjauh dari keluarganya. Di saat pria ini ingin menyerang Lo Feng, dia itu langsung terpental tanpa menyentuhnya sedikit pun. Hal itu pun membuat dia sangat kesakitan karena ternyata tulang tangannya telah patah. Tidak yang terlihat mengecewakan, kedua penjaga Wang pun berusaha untuk menyerang Lo Feng. Namun semua itu sama sekali tidak berguna. Hal itu membuat Wang sangat kebingungan apa yang telah terjadi. Kini giliran penjaga terakhir yang mana itu ingin menggunakan goloknya. Namun sebelum dipakai, goloknya itu malah pecah dulu. Atas apa yang terjadi ini membuat Wang sangat ketakutan. Sambil melarikan diri, ia berjanji bahwa dia akan membalas tindakan yang Lo Feng lakukan kepadanya. Apalagi keluarga kerajaan memiliki pejuang di tingkat dewa perang. Di saat dia mengejek Lo Feng, pada saat juga ia pun mendapat panggilan dari Wang Xingfeng. Ia memberitahu kakaknya bahwa orang penting di kota Jiangnan yang mana dia itu bernama Lo Feng dan inspektur baru dari Aula Bela Diri Jixian. Jadi dia berharap kakaknya tidak berurusan dengan Lo Feng. Namun sayang sekali hal itu sudah terlambat. Mengetahui pria di hadapannya adalah Lo Feng seketika membuat dia sangat terkejut. Lo Feng. Wang yang berusaha untuk melarikan diri malah bertemu dengan pihak militer. Yang mana tujuan mereka datang kemari ingin menangkap Wang. Karena dia itu dicurigai terlibat dalam hilangnya beberapa pejuang. Jika dia melawan, maka mereka akan menghabisinya. Di saat Wang di bawah, kita pun diperlihatkan seseorang akan datang menemui Lo Feng. Nah, alasan Wang Xian bisa ditangkap karena ini semua ada ulah dari Lo Feng. Dia ini telah mengirimkan jejak kejahatan yang Wang Xian miliki ke pihak militer. Ia yakin kenalannya itu pasti akan datang menemui dirinya. Nah, ternyata yang datang itu ada Jiai. Ia merasa bersalah karena Lo Feng yang baru saja tiba langsung melihat masalah ini. Wang Xing'an adalah waris utama keluarga kerajaan. Yang mana dia itu sangat sombong, namun ia tidak menduga bahwa Wang akan menghabisi orang. Berdasarkan pengadilan militer, dia itu akan dihukum dengan serius. Alasan Jiai menemui Lo Feng karena dia sudah mendengar bahwa Lo Feng akan menukar Mo Yajing dengan peninggalan peradaban kuno. Ia pun menanyakan apakah ada yang menarik perhatiannya. Meskipun sangat berharga, namun semua itu tidak ada harganya di mata Babata. Apalagi satu Mo Yajing sangat berharga dan dapat ditukar dengan begitu banyak bahan tak berharga. Lo Feng paham, namun sekarang mereka berada di bumi. Babata paham dan dia akan mengirimkan bahan apa saja yang mereka perlukan. Jiai tidak menduga ternyata Lo Feng membeli sekitar 5.000 ton. Dengan barang sebanyak itu, Lo Feng akan memberikannya 2 batu Mo Yajing. Hal itu membuat Jiai senang, sedangkan Babata kesal karena Lo Feng malah berlebihan. Karena bagaimanapun, puing-puing tadi sama sekali tidak layak untuk disandingkan dengan setengah Mo Yajing.
Lao Feng paham, namun dia ingin sedikit membantu negaranya. Karena bagaimanapun, dia lahir di tempat ini. Setelah berhasil menemukan bibinya, Lao Feng ini juga sudah hampir berhasil membeli beberapa bahan untuk pesawat luar angkasanya. Jadi sekarang tinggal melakukan latihan saja. Babata memberitahu bahwa untuk menerima warisan dari tuannya, Lao Feng itu harus berpacu dengan waktu. Apalagi setelah dia melihat beberapa daftar peninggalan peradaban kuno, dia menyadari bahwa dalam ribuan tahun yang lalu ada lebih dari satu peradaban asing yang datang ke bumi. Dia pun takut hal buruk akan terjadi karena dia yakin karena cepat atau lambat akan ada peradaban asing yang akan mengincar bumi. Nah, sayang sekali bagian ini harus bersambung dulu. Sebelum kita akhiri, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Ya, mana sepertinya latihan Lao Feng akan segera dimulai. Namun, ada sesuatu yang aneh terjadi di dalam ujian ini. Karena ada sesuatu yang bangkit, yang mana sepertinya dia ini adalah pelayan Huyanbo. Apalagi, makhluk ini merasakan dengan sangat jelas napas tuannya berada di dalam diri Lao Feng. Lao Feng tidak menduga kekuatan dari pelayan Huyanbo akan sekuat ini. Bahkan, armor Dewa Hitamnya tidak mampu membendung serangannya. Dia memberitahu bahwa sebagai pewaris tuannya, Lao Feng ini sungguh sangat lemah. Nah, sepertinya episode minggu depan akan sangat seru. Jadi, kita nantikan saja. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.